Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peranan sektor industri yang selalu memengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, hal ini akan memberikan kemajuan yang sangat penting bagi roda pembangunan di pedesaan. Sektor pendukung pembangunan ekonomi menempatkan pertanian sebagai sektor yang tangguh dibanding sektor yang lain di industri. Nah, jika kita ke belakang pada tahun 2020, di saat pandemi COVID-19 melanda di Indonesia, sektor pertanian ini malah tumbuh sebesar 1,75%, di saat yang lainnya menurun. Nah, di tahun 2021, sektor pertanian ini tumbuh perlahan sebanyak 1,84%. Dan di tahun 2022, kontribusi sektor pertanian masih terus tumbuh sebanyak 2,25%. Halo semuanya, yuk kuliah bareng Kamil ngomongin kredit mikro pembiayaan untuk agribisnis. Nah, pada kuliah hari ini, gue ada teman kampus gue nih yang bakal ngomongin kuliah kita yang berjudul tema besarnya itu kredit mikro. Nah, di sini teman kampus yang pertama gue, boleh kenalin diri ke teman-teman semuanya. Halo, kenalin nama gue Tessa Feril. Gue sebagai mahasiswa di salah satu kampus negeri di Indonesia. Oh, oke. Sebagai mahasiswa, lo lagi sibuk apa nih? Kalau gue sih lagi sibuk intern di salah satu bank BUMN di Indonesia. Wah, gokil. Kalau boleh tahu nih, lo intern di bank di BUMN itu posisinya sebagai apa sih? Gue sebagai ODP sih. ODP. Iya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, ODP itu adalah Officer Development Program yang ada di bank. Nah, selanjutnya ada teman kampus gue yang kedua, boleh diperkenalkan? Halo, nama gue Nabila dan sekarang gue lagi kuliah juga di salah satu universitas di Indonesia. Dan ya sekarang gue lagi semester 6. Semester 6, oke. Tadi tesnya semester 6 juga ya? Semester 6 juga ya. Wah, oke. Terus kesibukan lo sekarang apa nih? Kalau sekarang sih sebenarnya gue lagi kemarin ada beberapa kali ikut lomba gitu ya. Dan sekarang gue lagi tertarik aja sama dunia pembiayaan kayak finance gitu-gitu sih. Oke. Nabila ini tertarik banget nih, terus banget sama finance teman-teman. Nah, ada tamu spesial kita, teman diskusi yang datang jauh-jauh dari Cianjur ke sini. Silakan, ada Mas Salman, silakan. Halo teman-teman, kenalin nama gue Salman Mulyagani. Gue ada berpengalaman selama 7 tahun di bidang finance. Wah, oke. Jadi Mas Salman ini 7 tahun ya di finance. Nah, kalau betul sekarang posisinya apa sih di? Sekarang alhamdulillah gue udah ada di posisi relationship manager di bagian kredit mikro. Wah, gokil. Jadi Mas Salman 7 tahun. Itu berarti sebelumnya ikut program apa namanya? MT ya? Manajemen Training? Iya, benar. Jadi awal-awal gue ikut manajemen trainee di salah satu bank BUMN. Setelah selesai diposisikan di manajemen relationship itu. Oke, berarti Mas Salman ini posisinya selalu get in touch gitu sama para petani gitu teman-teman. Jadi pas banget kuliah kita kali ini yang membahas mikrokredit, gimana Mas Salman. Jadi selama 7 tahun berkecimpung bersama petani-petani untuk membantu mereka dalam akses permodalan. Nah, oke. Yang pertama mungkin gue mau ngasih pemantik dulu kali ya. Kira-kira menurut kalian nih, seberapa penting sih pembiayaan agribisnis dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian kita? Boleh, siapa dulu yang jawab? Gue dulu boleh ya? Boleh. Gimana tuh? Menurut gue ya, pembiayaan agribisnis itu sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena pembiayaan agribisnis itu kan bisa membantu keuangan para petani ya. Setuju. Jadi sehingga bisa meningkatkan produksi pangan, bisa meningkatkan kedaulatan pangan juga, dan bisa mengentaskan kemiskinan para petani di pedesaan. Wah, oke, keren. Nah, kalau misalnya dari lo gimana? Kalau menurut gue sih, ya benar ya, penting. Gue juga setuju banget pembiayaan agribisnis itu penting banget karena semakin banyak juga ya pelaku-pelaku usaha kecil, UMKM, di mana mereka pasti membutuhkan permodalan gitu ya. Jadi pasti membutuhkan sistem pembiayaan yang baik gitu. Nah, jadi jika lembaga-lembaga pembiayaan itu memberikan kemudahan gitu ya pada para pelaku usaha, otomatis
perekonomian Indonesia itu juga bisa semakin meningkat. Jadi menurut gue itu bisa penting banget sih. Wah, kayak gue setuju juga nih. Kalau dari Mas Salman gimana? Penting banget karena pembiayaan agribisnis itu kan kita menganalisa tentang permodalan dalam kita berbisnis. Nah, dari bisnis itu kan kita bakal lihat dong apakah bisnis itu akan bertumbuh atau bagaimana. Ya, jadi sangat penting. Oke, jadi kalau bisa gue simpulin semuanya, pendapatnya sangat penting gitu ya. Dan apalagi pembiayaan bisnis dapat membantu perekonomian kita gitu ya. Nah oke, mungkin selanjutnya apa ya, gue mau tanya nih, kira-kira kalau menurut kalian gimana sih perkembangan si agribisnis ini melalui kredit mikro? Mungkin boleh dari gue ya. Boleh, sebenarnya. Sebenarnya pertama mungkin gue membahas tentang sektor agribisnis dulu kali ya. Nah, sektor agribisnis ini kan luas banget ya, terus punya potensi yang besar gitu. Jadi terutama di skala usaha mikronya gitu. Dan semakin banyak pelaku-pelaku usaha UMKM yang semakin berinovasi dalam membuat usahanya gitu. Nah, tapi masih banyak pula orang-orang yang masih kesulitan dalam pembiayaannya gitu. Nah, maka dari itu sudah kita tahu juga banyak perbankan yang menyalurkan program-program peminjaman modal dalam bentuk kredit mikro gitu. Nah, pembiayaan agribisnis melalui kredit mikro ini sebenarnya sudah berkembang pesat ya. Dan pemerintah juga udah memperluas aksesibilitasnya, menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dan memberikan pendampingan dan pelatihan gitu, dan serta memanfaatkan teknologi keuangan juga. Dan pemerintah juga terus mendukung ya tentang perkembangan ini. Nah, namun dengan adanya perkembangan ini pun masih banyak pula orang-orang yang masih belum bisa sepenuhnya memanfaatkan proses dan persyaratannya dengan baik. Kayak gitu sih. Oke, gue coba ke Tessa gimana? Kan lu udah di Internet selama 4 bulan ya? Selama 4 bulan kurang lebih ya di BUMN. Kira-kira menurut lu gimana perkembangan saat ini? Menurut gue ya, strategisnya itu peranan UMKM itu dalam perekonomian nasional mendorong pemerintahan untuk terus-menerus mengembangkan UMKM. Salah satu programnya pemerintah itu yaitu meningkatkan akses pembiayaan UMKM-nya seperti kredit usaha rakyat yang diluncurkan pada tahun 2007 kalau nggak salah. Jadi yang gue tahu ya, perbedaan si KUR sama si kredit mikro ini, kalau si KUR ini dia diluncurkan dari bank pemerintahan atau bank BUMN. Si KUR ini kredit usaha rakyat. Kalau si kredit mikro ini dia disediakan oleh bank BUMN ataupun bank swasta. Jadi ada dua-duanya. Oke. Jadi perbedaannya itu ya, kalau secara signifikan, kalau KUR itu dari bank BUMN, kalau KUM berarti ya? Kredit usaha KUM. Mikro itu dari bank swasta maupun bank BUMN juga? Iya, betul. Oke. Nah mungkin, teman-teman bisa lihat nih, gue ada terkait berita yang cukup menarik. Jadi gue ngutip di website finance.detik.com. Nah di sini dia headline-nya itu 2 masalah petani RI, sulit dapatkan modal dan lahan pertanian kecil. Nah, berarti ini teman-teman kita ada, kalau menurut yang gue baca, katanya 2 masalah pertanian itu sulit dapat modal sama lahan pertanian kita yang kecil, gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana sih permasalahan atau tantangan yang dihadapi para petani kita gitu terkait mengakses modal? Gue boleh jawab nih. Oh boleh, gimana? Menurut gue para petani dan pengusaha kecil itu mereka kurang terakses gitu lah pendidikannya. Jadi kayak pendidikannya tuh kurang tinggi dan masih terbatas gitu dokumen-dokumen penting yang mereka punyanya untuk jaminan. Nah apalagi jika meminjam ke bank itu kan kita dikenai biaya bunga ya. Kayak ada biaya bunga yang tinggi dan persyaratan administrasinya itu cukup ribet dan masih sulit gitu bagi mereka. Contohnya kayak mereka masih nggak punya NPWP ataupun persyaratan lainnya. Maka dari itu menurut gue pemerintah itu membuat program pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh pengusaha kecil tersebut seperti KUR, di mana dengan adanya KUR ini
mereka dapat pinjaman sebesar 50 juta tanpa jaminan dan tidak harus memiliki NPWP. Oke, berarti lo dari kacamata petani berarti ya, dari nasabah yang Iya. mau. Oke, kalau misalnya Naps nih, kalau menurut lo dari kebijakannya deh, dari aspek regulasi yang sekarang menurut lo gimana? Ada permasalahan atau tantangan tersendiri nggak? Oke. Sebenarnya kalau dari kebijakan ya, dari yang Tesha bilang tadi, itu kan petani tuh masih kurang bisa ngeakses tentang pembiayaan ini ya. Maksudnya kayak dari administrasinya, ada yang kayak nggak punya NPWP, nggak punya jaminan. Nah, jadi mungkin menurut gue administrasi atau persyaratan dari kredit mikro ini bisa dipermudah gitu atau dipersingkat gitu. Misal kayak cuma membutuhkan KTP gitu misalnya, gitu sih menurut gue. Oh, oke. Jadi menurut lo biar lebih mudah lagi, mungkin regulasi sekarang tampaknya cukup ribet gitu ya? Iya, menurut gue sih masih cukup ribet ya, karena ya petani kan kayak pasti nggak terlalu banyak informasi yang bisa diakses gitu ya, jadi agak sulit mungkin. Literasi keuangannya juga kurang gitu ya? Betul, literasi Karena keuangannya. tadi yang singgung, karena mungkin pendidikannya belum cukup tinggi sehingga mereka masih sulit mengakses informasi dan segala macamnya gitu ya? Benar. Oke. Nah ini Mas Salman nih kan lu 7 tahun nih kan berkecimpung di lahan ini. Menurut lo gimana nih? Kalau dari lu kan sebagai penyalur ya berarti ya? Iya. Dalam udah ke para petani. Iya, jadi sebenarnya dengan petani tidak memiliki dokumen atau bukti penting atau pendukung yang memadai, sebenarnya itu nggak bisa nunjukin bahwa petani tersebut layak gitu untuk menjalankan bisnisnya atau mungkin pertaniannya gitu. Karena dari sisi dari sisi kami sebagai penyalur kredit itu memerlukan bukti-bukti yang jelas gitu mengenai kapasitas dari penerima kredit tersebut atau nasabah. Dan juga dari situ kita bisa lihat kalau potensi keuntungan bisnis yang dijalankan itu apakah bisa mengembalikan uang yang telah kita berikan apa gimana gitu. Oh oke. Berarti gimana? Walaupun masih ada tantangan seperti akses geografis terbatas yang disebutin tadi, kurangnya literasi keuangan, juga resiko usaha yang tinggi, permasalahan yang dialami petani dan pengusaha kecil seperti UMKM itu dalam memanfaatkan kredit mikro di Indonesia membutuhkan persyaratan yang bisa disebut rumit gitu, jaminan yang sulit dipenuhi, bunga dan biaya yang tinggi, kurangnya literasi keuangan, dan keterbatasan aksesibilitas geografis. Oke, jadi kalau menurut tadi Mas, kalau misalnya sebenarnya regulasi yang ditetapkan bank itu punya peranan penting ya, misalnya kayak tadi yang lo sebutin tadi, kalau misalnya perlu dianalisis nih, kira-kira si petani ini layak nggak gitu ya buat dapat permodalan gitu ya maksudnya. Maksudnya bagaimana mereka bisa mengembalikan modal yang udah dipinjamkan gitu kan ya? Iya, benar. Oke, mungkin nanti bisa jadi mungkin saran kali ya buat para petinggi-petinggi BUMN dan pemerintah, pemangku kepentingan gitu ya yang ada di atas sana, mungkin bisa dibantu terkait integrasi kali ya ke sistem atau membangun sebuah sistem yang cukup simpel dan mudah untuk diakses oleh orang awam gitu, seperti petani kita yang mungkin pendidikannya masih belum tinggi sehingga perlu banyak pelatihan dan bimbingan gitu ya untuk para petani. Oke, tadi terkait permasalahan dan tantangannya, kira-kira kalau misalnya di Indonesia ini bentuk-bentuk produk terkait kredit mikro tuh apa aja sih? Oke, gue bakal sebutin salah satu bentuk kredit mikro yang diselenggarakan oleh Bank BUMN. Jadi pertama itu ada dari Bank BRI melalui programnya yaitu KUPEDES, yaitu kredit umum pedesaan. Di situ kita menawarkan pinjaman hingga 250 juta dengan suku bunga yang relatif rendah, mulai dari 4 sampai 6% aja gitu. Ya, jadi dalam program KUPEDES ini produk kredit mikro yang diberikan itu nggak cuma dalam bentuk uang aja, tapi bisa diperoleh juga asuransi mikro seperti untuk jiwa dan kerugian tempat usaha gitu. Selain itu, dengan pelayanan setulus hati, Bank BRI juga memberikan layanan gratis konsultasi untuk mengembangkan bisnis. Nah, itu untuk BRI. BUMN juga ada Bank Mandiri, yaitu kredit usaha mikro oleh
Bank Mandiri namanya. Itu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif, baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja gitu. Oke, berarti produknya mungkin kurang lebih saat ini di Indonesia ada 2 ya, berarti ada KUR sama KUM tadi ya. Kalau Iya, misalnya benar. KUR tadi bisa diakses di BRI, kalau KUM bisa di BRI juga nggak kira-kira? Iya, BRI tadi Kupedes tersebut. Oke. Iya. Oke, tadi bentuk produk dari kredit mikro. Nah, kira-kira kalau misalnya menurut teman-teman nih, lembaga keuangan yang ideal seperti apa ya? Lembaga keuangan yang ideal untuk melakukan pembiayaan mikrokredit ini kira-kira seperti apa sih? Mungkin lembaga keuangan mikro ya, berarti itu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk buat ngasih jasa pengembangan usaha gitu ya, jadi pemberdayaan masyarakat baik melalui penyediaan kredit maupun jasa lainnya gitu. Dan bentuk kelembagaan keuangan yang ideal untuk melakukan pembiayaan kredit mikro itu bisa dalam bentuk lembaga keuangan mikro agribisnis gitu ya, LKMA. Itu lembaga keuangan mikro yang menyediakan kredit untuk sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, terus ada juga Kementerian Pertanian yang mempermudah petani untuk memperoleh kredit usaha rakyat melalui LKMA dan Koperasi Pertanian, atau bisa dibilang juga Koptan ya. Koptan. Nah, Koptan ini tuh dapat mewadahi dana swadaya petani gitu ya, partisipasi anggota, terus pembiayaan atau modal usaha tani, dan juga penyediaan sarana produk padi gitu. Dan yang terakhir juga ada lembaga keuangan formal, yang lembaga keuangan mencakup bank pemerintah ataupun bank swasta. Nah, tapi akses terhadap sumber-sumber permodalan ini masih menjadi masalah utama gitu ya dalam yang dihadapi oleh petani di Indonesia yang mayoritas tuh punya lahan yang sempit dan dianggap tidak bankable. Oke, buat selanjutnya nih teman-teman, gue mau nanya kira-kira hal apa sih yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit mikro gitu? Menurut gue mungkin meningkatkan akses pembiayaannya. Seperti yang kayak udah dilakuin sama OJK juga, mereka ini udah mengupayakan pembentukan klaster pertanian dengan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan si usaha mikronya ini di sektor pertaniannya. Terus mungkin bisa meningkatkan kapasitas manajemen seperti lembaga keuangan mikro agribisnis. Jadi mereka ini mungkin perlu meningkatkan kapasitas manajemen melalui pelatihan kelembagaan, perapikan administrasi dan manajemennya, serta menerapkan manajemen kreditnya. Dan selanjutnya mungkin mereka juga kredit mikronya juga bisa meningkatkan pendidikan manajernya. Mungkin kayak menjadi salah satu faktor yang berpengaruh positif gitu pendidikan manajer ini terhadap akumulasi aset ataupun keswadayaan untuk mendukung keberadaan ataupun keberlanjutan LKMA tadi. Oke. Mungkin kalau untuk petaninya memfasilitasi kebutuhan modal ataupun usahanya, seperti pembentukan lembaga keuangan mikroagribusiness tadi yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan aset petani terhadap skim pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah. Terus juga Gapoktan penerima dana PUAP harus dapat mengelola dana melalui penguliran dan penambahan dana keswadayaan, sehingga dana itu dapat berfungsi sebagai LKMA pada inisiatif petani anggota kelompok tani dalam Gapoktan tersebut. Itu aja sih. Oke. Kalau dari teman-teman ada yang mau tambahan apa? Cukup sih kalau dari aku. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak banget nih terkait microfinance ya. Nah, mungkin teman-teman haus sih kalian? Haus sih. Kita udah banyak ngobrol ya dari tadi. Gue boleh minum, ini bukan Oke. pajangan teman-teman. Minum Terima ya. kasih. Minum dulu, sar. Gimana, segar. Udah lumayan. Kuning-kuning kayak apa nih? Kayak Jus orange juice. Markisa sih. Markisa sih Markisa rasanya sih kebetulan Betul, juga. bener. Bener ya, bener.
Ini kan salah satu dampak dari pembiayaan agribisnis nggak sih? Oh iya Iya, benar. benar Iya, banget. Jadi kita bisa merasakan gimana. Rasanya jus markisa ya. Tuh. Nah oke, mungkin terakhir dari gue, gue mau tahu deh dari semuanya terkait apa ya, harapan mungkin ya, ini buat para petinggi ini dan juga teman-teman yang berada di bank maupun yang terlibat langsung sama para petani. Mungkin nanti bisa dibantu juga gitu ya. Mungkin gue mau tanya terkait harapan nih teman-teman buat microfinance di Indonesia gitu dari kalian. Boleh siapa dulu? Mungkin Dari gua dulu boleh. ya. Tessa gimana? Menurut gua sih harapan gua semoga para debitur itu bisa lebih meningkatkan manajemen keuangannya. Oke. Jadi mereka bisa menggunakan dana yang diberikan oleh kreditur itu dengan lebih baik lagi. Jadi apalagi banyak kasus yang gue denger ya, kayak para petani itu atau para debitur itu meminjam uang, tapi uangnya itu nggak 100% digunakan untuk si usahanya, malah digunakan untuk kebutuhan lain. Jadi kayak harapan gue mereka bisa menggunakan uang itu dengan lebih bijak lagi sih. Oh, oke, siap. Kalau misalnya dari Naps gimana nih harapannya? Mungkin kalau dari Tasya tadi dari sisi debitur ya. Debitur. Kalau dari sisi krediturnya mungkin ya bisa diselenggarakan persyaratan dan akses yang lebih mudah lagi gitu ya. Mungkin juga dengan persentase bunga yang terjangkau biar nggak terlalu membebani para debitur-debitur ini gitu. Jadi mereka juga bisa mengembangkan usahanya dengan lebih mudah lagi gitu. Oke. Jadi Mas Salman gimana nih sebagai seorang banker? Harapan lo gimana buat microfinance Indonesia ini? Harapannya mungkin debitur ya untuk memiliki literasi keuangan yang baik agar dapat memahami dan mengelola kredit mikronya dengan baik. Jadi dengan pemahaman tersebut, dengan literasi keuangan tersebut, para kreditur bisa melihat prospek dan masa depan dengan lebih jelas gitu dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Oke. Jadi tadi menurut lo para petani ini sebaiknya apa ya, mungkin mulai belajar gitu ya untuk membuat laporan gitu ya, Iya. Mas Salman ya. Dan hal-hal terkait administrasi untuk dirapikan lagi, karena tadi ya mungkin kalau kita diskusikan terkait persyaratan untuk akses modelnya emang cukup rumit karena ada regulasi yang apa ya, sebagai prospek gitu, sebagai kreditur melihat prospek petani ini bagaimana mereka apakah bisa mengembalikan dana tersebut atau tidak. Nah makanya mungkin tadi harapan teman-teman tadi intisarinya adalah dari debitur itu untuk bijak gitu dalam mengelola, karena tadi baik kasus yang dikasih tahu Tasya ada seorang debitur yang mungkin meminjam hal untuk produktivitas pertaniannya, budidayanya, tapi saat dicairkan malah bukan hal yang Tidak digunakan untuk ya. kebutuhan usahanya nggak Iya. sih? Iya. tidak digunakan untuk sesuai yang kebutuhannya gitu, karena tadi kan peminjamannya untuk produktivitas pertanian tapi malah digunakan dengan hal lain. Dan juga tadi sebagai kreditur mungkin bisa lebih mudah lagi bagaimana membuat sistem yang aman, yang nyaman bagi orang awam juga sebagai seperti petani gitu. Nah tadi kalau misalnya jadi Mas Salman terkait laporannya, literasi keuangannya mungkin perlu ditingkatkan lagi, perlu dibantu apa ya, bimbing gitu ya, karena adanya laporan itu sangat berarti bagi para banker gitu ya untuk melihat prospek petani ini bagaimana gitu dalam membudidayakannya. Oke teman-teman, mungkin kuliah kita kali ini itu aja terkait microfinance di Indonesia. Nah mungkin buat teman-teman yang penasaran, kira-kira ada yang mau tanya lebih lanjut, mungkin ada Instagramnya nggak Tessa sama Mas Salman? Kasih tahu teman-teman sosial medianya biar mungkin teman-teman pengen penasaran nih mengulik lagi lebih lanjut, karena waktu kita terbatas nih teman-teman pada kuliah kali ini. Mungkin Iya, kalian boleh nanya-nanya lagi di DM di Instagram Tessa Ave. sampai nanti Tessa ada di Ave. sini teman-teman. Silahkan di follow. Oke. Naps. Kalau aku mungkin bisa DM aku di Instagram @nabilafalzirani. Oke. Mas Salman.
Kalau aku bisa DM di @salman_mulyagani. Oke, buat teman-teman diskusi yang ada di rumah, mungkin kalau misalnya mau request, kira-kira selanjutnya kita mau kuliah apa nih topiknya, dan mungkin ada request juga terkait teman kampus yang baru diundang gitu ya dalam podcast kita kali ini, mungkin bisa DM aja di @yuk_kuliah_bareng_Kamil. Nanti bakal gua baca dan insya Allah kita bisa, kalau misalnya teman-teman baik yang request, kita bisa penuhi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya bersama gue, Kamil, di Yuk Kuliah Bareng Kamil, episode selanjutnya. Dadah! Dadah!